Langkah Menko Maritim dan Investasi Luhut mendorong penundaan pemilu tampaknya tidak goyah. Luhut mengklaim memiliki basis data atas wacana yang diusulkannya. Di tengah polemik isu penundaan pemilu muncul kemudian dugaan keterbelahan istana antara poros Luhut Binsar Panjaitan dan juga PD Perjuangan, motor utama koalisi Jokowi yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Benarkah demikian? Kita coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Pak Rizal Ramli, ekonom senior, dan juga Bang Andreas Pareira, politikus dari PD Perjuangan. Bang Rizal Ramli, Bang Andre, selamat malam, apa kabar? Sehat-sehat semua? Selamat malam. Selamat malam. Ya, Reinhardt. ya, Bang Rizal dan juga Bang Andreas melihat beberapa manuver partai politik, kemudian juga pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, tampaknya atau terlihatnya ini wacana penundaan pemilu belum selesai, artinya masih diupayakan, masih coba didorong-dorong oleh sebagian pihak. Sampai kemudian kita lihat di beberapa pernyataan medianya Pak Rizal Ramli mengatakan ini tampaknya Pak Luhut menguji kesabaran Ibu Mega ini. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan atau alasan Pak Rizal Ramli berkata demikian ini? Andreas, ini kawan lama saya. Ya. Kalau nggak rame begini kita nggak akan ketemu nih. Reinhardt, Ya. saya kenal lama sekali Mbak Mega, termasuk almarhum Bang Taufik. Satu hal yang saya garis bawahi, Mbak Mega itu sangat taat konstitusi. Kalau itu dia tidak tergoyahkan. Dan sebetulnya sudah jelas sejak awal tahun lalu Mbak Mega tidak mau perpanjangan apapun buat Pak Jokowi, apakah 1 periode atau 3 tahun. Karena itulah amanat dari konstitusi kita. Masa jabatan presiden hanya 2 kali 5 tahun. Dan yang kedua, ini juga amanah dari reformasi. Jadi saya salut sama Mbak Mega di tengah kerancuan, di tengah banyak sekali argumen-argumen palsu dan tidak benar, Mbak Mega firm dan taat terhadap konstitusi. Itu kita harus angkat topi. Oke, sampai di situ kemudian Anda melihat mengapa kemudian Anda membaca bahwa ini tampaknya Pak Luhut tengah menguji kesabaran Ibu Megawati, Bang Rizal? Karena kita harus lihat dulu motifnya apa. Motif utamanya supaya jabatan Pak Jokowi diperpanjang dan sudah tentu orang-orang di sekitarnya juga ikut diperpanjang secara gratis dong. Ya, tetapi kalau itu dilakukan itu barang haram, ilegal. Sama misalnya kalau pejabat pemerintah membahas, ini menurut Dr. Bivitri, membahas bagaimana caranya mencuri mangga di rumah tetangga. Itu aja etiknya nggak benar. Wacana itu sendiri, wacana haram gitu. Kok pejabat pemerintah membahas bagaimana mencuri hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh konstitusi. Nah yang kedua, modus operandinya terbaca dengan jelas. Satu, menggunakan data untuk menunjang argumen big lies. Big data untuk big lies. Nah, tokoh-tokoh yang menggunakan istilah big data ini, termasuk kawan saya, Bang Luhut, kemudian Andi Wijayanto, yang barusan dapat hadiah Ketua Lemhanas, itu sebetulnya nggak ngerti-ngerti banget statistik lah, ya. Orang ngerti advanced statistik, dynamic simulation, big data. Cuman cenderung buat pakai istilah yang kelihatannya hebat, cloud computing, big data, untuk melakukan hoax dan penipuan kepada rakyat yang biasa. Seolah-olah ini sah, seolah-olah ini sahih. Padahal begitu kita lihat datanya, kita lihat skalanya, itu bukan big data, itu small data, ya. Jadi sangat menyedihkan sekali, ya, kawan-kawan yang sangat berambisi untuk terus kuasa dan juga
ingin untuk melindungi dirinya dari kemungkinan kasus hukum setelah Jokowi, itu malah menggunakan istilah-istilah terminologi yang aneh-aneh seperti big data hanya buat ngibulin rakyat gitu loh. Kok tega amat sih? Nah, yang kedua, diaturlah operasi sosialisasi daripada perpanjangan ini, yaitu dengan menggunakan ketum-ketum partai yang bermasalah hukum, ya, mereka-mereka yang hidungnya telah dicocok karena ada kasus potensial hukum. Istilahnya teman saya Sios, ini ketum-ketum yang rawat jalan di KPK yang potensial jadi rawat inap. Nah, mereka inilah yang begitu diperintahkan oleh Bang Luhut langsung pada nyanyi sosialisasi. Temanya sama, ini big data, rakyat mau perpanjangan. Yang kedua, bahwa ini semua didukung oleh rakyat dan sebagainya. Nah, jadi dengan teknik menggunakan politisi dan ketua umum yang bermasalah secara hukum, udah ketahuan niat dan cara operasinya ini nggak baik, ya kan? Nah, di dalam demokrasi memang boleh membahas apa saja, tetapi buat pejabat pemerintah membahas hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi itu berbahaya sekali. Itu bukan demokrasi, itu tirani. Dan saya minta Mas Jokowi kali ini tegas dah. Kalau di luaran kan disebutin Pak Jokowi cuman bonekanya seseorang. Buktikan dong Pak Mas Jokowi bukan boneka. Tegur orang-orang yang melakukan dan membahas hal-hal yang haram dan inkonstitusional ini, seperti perpanjangan masa jabatan dan sebagainya. Oke, Anda kemudian mengatakan, saya bilang ke Pak Luhut, hati-hati gitu ya, jadi menguji kesabaran Bu Mega. Mengapa kemudian sampai cukup tegas ini Bang Rizal Ramli mengatakan hati-hati? Ya, saya tahulah dari dulu Mbak Mega nggak terlalu happy sama Pak Luhut lah. Ya kan, Pak Luhut mau ketemu Mbak Mega aja dari dulu nggak bisa kecuali di pertemuan umum gitu. Jadi Mbak Mega ini orang yang sabar. Zaman Orba kan sabar sekali, ya. Tetapi juga kalau udah kelewat batas, makanya saya tahu dua-duanya kan. Saya kenal baik sekali sama Mbak Mega, ya, sama Bang Taufik almarhum. Saya juga kenal baik sama Bang Luhut Panjaitan. Makanya saya tahu karakter keduanya. Saya wanti-wanti, Bang Luhut hati-hati dah. Jangan ngeyel, jangan kebablasan. Ya kan, abang kok yang pengen kuasa lagi. Udah dah, stop. Emang rakyat Indonesia bodoh apa? Terima kasih. Oke. Dan Anda kemudian melihat bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo juga punya ketegasan paling tidak menegur menteri-menterinya yang berbicara yang di luar konstitusi. Kira-kira begitu ya, Bang Rizal Ramli? Ya, karena begini loh. Kalau Pak Jokowi nggak berani menegur Bang Luhut, ya asumsi di luar, persepsi di luar bahwa presiden sesungguhnya adalah Luhut Panjaitan jadi terbukti. Buktikan dong bahwa you are presiden dari Republik Indonesia yang hebat ini. Buktikan Anda bersikap sebagai pemimpin. Kalau anak buah sudah mulai main mata untuk bicara hal-hal yang inkonstitusional, harus dihentikan. Kalau enggak orang curiga, jangan-jangan Mas Jokowi main dua kaki. Di satu bilang kagak, tapi tangan kanannya perintahkan anak buahnya untuk kampanyekan perpanjangan. Nah, saya memahami Mbak Mega, ini jangan ngetes lah tingkat kesabaran Mbak Mega dan kita semua. Terima kasih. Baik, saya ke Bang Andreas Parera. Bang Andre, seberapa sabar, seberapa geram sebetulnya PDI Perjuangan ketika mulai
ada isu penundaan pemilu sampai sekarang ternyata upaya itu masih terus dilakukan. Benarkah kemudian tadi disampaikan oleh Bang Rizal Ramli bahwa memang PDI Perjuangan memang menolak dan hari ini kita lihat juga pernyataan Sekjen Pak Hasto juga kembali mempertanyakan soal big data dari Pak Luhut. Ya, saya merasa lucu aja gitu. Sejak kapan kita mengambil keputusan berdasarkan big data gitu kan. Nah ini hal yang apa ya, memang kita baru memulai dengan apa data-data dari big data atau data-data dari percakapan di media sosial. Dan karena mungkin selama ini media-media mainstream seperti televisi, karena masyarakat toh menggunakan apa referensi informasi utama itu dari media seperti televisi kan. Nah sehingga ketika televisi menyambut seperti ini, ya ini kemudian juga menjadi salah satu cara untuk melakukan propaganda sebenarnya. Dalam arti ya kita juga terjebak di dalam apa kita terjebak di dalam gendang yang dimainkan oleh ya mereka-mereka yang menghendaki ini gitu, menghendaki penundaan masa jabatan dan penambahan masa jabatan atau apa 3 periode presiden, dan kelihatannya sampai sekarang ya paling tidak berhasil dalam arti mengaduk-ngaduk wacana, membuat wacana yang sebenarnya yang kita semua sudah tahu inkonstitusional. Dan juga tidak ada alasan untuk merubah konstitusi gitu. Apa dasarnya gitu? Kalau percakapan media sosial ini menjadi referensi, saya kira terlalu lucu dan absurd gitu. Tidak pernah kita punya informasi di MPR yang seharusnya menjadi, saya anggota Badan Pengkajian MPR gitu. Tidak pernah ini menjadi pembahasan. Sementara kalau mau bicara soal ya penambahan masa jabatan atau menjadi 3 periode, seharusnya masuknya ini melalui MPR gitu. Nah oleh karena itu memang saya beberapa kali kita tutuplah wacana ini, karena justru kalau kita bicara soal untuk biar stabilitas sosial dan kemudian juga untuk membangun perekonomian kita, justru yang kita butuhkan ya situasi para investor itu kan menghendaki situasi yang pasti gitu kan. Nah kalau seperti ini kan kita sesuatu yang sebenarnya sudah pasti, yang sudah tahapan-tahapan pemilu sudah diputuskan, kemudian diwacanakan kembali untuk melakukan penambahan jabatan yang sebenarnya, dan ini disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah gitu. Dan ini saya kira justru membuat situasi menjadi tidak pasti. Banyak teman-teman saya dari luar yang bertanya, apa benar nih situasi seperti itu yang kalian kehendaki gitu. Jadi artinya apa? Justru kita yang membuat ketidakpastian ini gitu, yang oleh mereka yang menghendaki bahwa ya Bang Rizal kan ekonom gitu kan, bahwa kalau para investor kan menghendaki ya situasi yang pasti. Justru yang membuat ketidakpastian ini adalah para pejabat negara gitu. Jadi saya kira pertama kita tidak perlulah membahas ini lebih lanjut gitu, karena ini justru membuat suasana menjadi lebih tidak pasti gitu. Kemudian hal yang berikut, saya jadi teringat gitu ya, ya tahun 97 itu kan waktu masih zaman Orde Baru, waktu itu Pak Harmoko dengan penuh keyakinan melapor ke Pak Harto pada waktu itu bahwa rakyat menghendaki bahwa Pak Harto untuk dipilih kembali untuk menjadi presiden untuk yang ke-7 kali. Pada waktu itu konstitusional bahwa belum ada pembatasan masa jabatan presiden. Tapi yang saya mau katakan informasi berita itu tuh manipulatif gitu. Kalau zaman dulu kan, zaman Orde Baru kan biasanya digunakan ikrar kebulatan tekad. Nah di dalam teori komunikasi politik, nah ini namanya mobilisasi yang memanipulasi pendapat publik.
Nah sekarang karena sudah ada media sosial, sudah ada teknologi ini juga bentuk mobilisasi manipulatif sebenarnya. Jadi saya kira kita, dan sekarang dengan pembatasan masa jabatan yang sudah jelas di dalam undang-undang dasar kita, ini pola-pola seperti ini masih mau diulang lagi gitu. Dalam arti memberikan informasi kepada bos bahwa ini rakyat menghendaki seperti ini gitu. Berdasarkan pembicaraan di media sosial. Nah, saya kira ya janganlah kita untuk kepentingan kekuasaan kita memanipulasi informasi. Apalagi saya mendengar diskusi-diskusi yang oleh para ahli IT, ahli informasi dan komunikasi. Ya bagaimana kita bisa menggunakan big data, percakapan media sosial sebagai referensi. Nah, kita kan tahu juga banyak buzzer, banyak akun-akun palsu di situ. Kemudian juga orang bangun tidur membuat pembicaraan di media sosial, kemudian itu jadikan referensi. Kan lucu gitu, membuat suatu keputusan besar di Republik ini menggunakan percakapan media sosial gitu. Saya kira ya kita membahas sesuatu yang absurd. Menurut saya tidak pantas lah kita bicara ini untuk kepentingan bangsa dan negara di ruang publik oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan mempunyai yang seharusnya dipercaya oleh publik gitu. Baik, Bang Andre. Jadi saya kira tidak cocok lah, tidak pantas lah, tidak pas lah. Baik, Bang Andre, kalau kita melihat memang narasi yang disampaikan oleh elit dari PD Perjuangan secara partai memang menolak kemudian usul ini. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Bang Rizal Ramli, sikap Bu Mega sendiri bagaimana ketika isu ini mulai muncul, dilemparkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, benar tidak ini seperti menguji kesabaran Bu Mega? Saya kira perlu tanya lagi soal itu tadi. Tadi Bang Rizal sudah banyak menjelaskan itu dan itu pasti. Dalam arti apa? Kita ini kan taat sama konstitusi. Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa dia taat dengan konstitusi. Dan kemudian orang yang mencoba-coba seperti ini adalah orang yang mencari muka, orang yang mau menjerumuskan beliau. Ya sudah jelas beliau menyampaikan ini. Tapi masih dicoba juga gitu. Kenapa? Dan terakhir menggunakan media sosial ini kan. Yang ya ini pertama kali di Indonesia dan di dunia mungkin orang menggunakan referensi percakapan media sosial untuk suatu hal keputusan yang begitu penting gitu, untuk wacana menuju pada keputusan yang begitu penting. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa media-media mainstream kita, televisi seperti ya sekarang di CNN ini seringkali menggunakan percakapan media sosial sebagai referensi, sebagai informasi awal untuk membuat wacana apa yang ya kita semua kenal dengan framing, propaganda dan segala macam itu. Gitu. Dan ini saya katakan ini menjerumuskan kita untuk menuju pada arah yang salah yang seharusnya sebenarnya ini hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Oke. Baik, Bang Andreas, kalau kemudian memang seperti yang disampaikan PD Perjuangan sangat menolak itu sebagai motor utama koalisi, sebagai partainya Pak Jokowi begitu ya. Sejauh mana kemudian PD Perjuangan membendung upaya dan juga manuver-manuver partai politik di lingkaran istana, di lingkaran koalisi untuk menghentikan wacana ini? Karena kita melihat banyak yang kemudian mengkritik, banyak yang meminta untuk segera ditutup saja wacana ini, tapi kemudian pekan ini kita lihat kembali upaya itu masih ada dilakukan oleh sejumlah elit. Bagaimana kemudian PD Perjuangan sebagai partai utama di dalam koalisi bisa membendung paling tidak manuver-manuver politik seperti ini. Tapi dijawab nanti, Bang Andreas. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali lanjutkan diskusinya. Saya kembali ke Bang Andreas lagi sebelum ke Bang Rizal Ramli. Jadi sebagai partai motor utama koalisi, bagaimana upaya PD Perjuangan untuk bisa membendung manuver gerakan elit-elit partai, sesama partai koalisi untuk kemudian menyudahi wacana yang memang sudah jelas-jelas tadi sudah kita bahas sejak awal, ini inkonstitusional bahkan juga ditolak oleh banyak pihak.
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, CNN nggak usah beritain lagi deh, nggak usah beritain lagi wacana yang menjerumuskan ini gitu. Kami ini kan menjawab dengan sikap kami, gitu. Bahwa sikap PDI Perjuangan jelas, kan perintah Ketua Umum jelas, Ibu Ketua Umum punya sikap udah jelas gitu. Nah kalau CNN dan media-media yang lain tidak memberitakan lagi, rakyat juga tidak tahu propaganda yang menjerumuskan ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi ya saya pernah menyampaikan lebih baik kita tutuplah wacana ini gitu. Karena itu tadi gitu bolak-balik dari 3 periode, kemudian penundaan pemilu, tambah masa jabatan, yang sebenarnya keputusan-keputusan itu berujungnya seharusnya dilakukan di MPR gitu dan nah, karena berkaitan dengan amandemen gitu. Saya anggota MPR dan di Badan Pengkajian tidak pernah kita mendapat masukan atau mendengar pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ini gitu. Nah sehingga memang ini wacana yang dilemparkan oleh ya dilemparkan ke publik dan memanfaatkan media untuk ya pembentukan opini ya baru sebatas itu sebenarnya. Dan tapi ini menjadi ramai karena ya dibicarakan oleh ya pejabat-pejabat negara yang bicara soal seharusnya recovery ekonomi yang membutuhkan kepastian, tapi pada titik yang lain bicara yang kemudian membuat ketidakpastian karena regulasi politik itu penting untuk recovery ekonomi. Saya kira Bang Rizal tahu persis soal itu. Karena kalau regulasi politiknya menjadi tidak pasti, ya para investor yang Pak Jokowi selalu menghendaki supaya investor masuk, kita bicara soal IKN, ya orang jadi ragu-ragu juga gitu dengan kepastian politik yang regulasi politik yang kita buat gitu. Jadi ini menjadi ironi antara apa yang kita kendaki dan apa yang kita lakukan dan itu dilakukan oleh para pejabat gitu. Oke. Nah saya kira yang sebenarnya bukan wilayahnya juga untuk bicara seperti ini. Saya juga rasa kok apa kapasitas dari Pak Luhut bicara soal bicara soal penundaan pemilu berdasarkan big data, kemudian pakai ceruk-ceruk, ada ceruk PDI Perjuangan lah, ada ceruk partai-partai inilah, yang bukan wilayah beliau lah untuk bicara ceruk-ceruk itu gitu. Saya kira itu kompetensi wilayah kami yang politisi dari partai masing-masing ini. Oke, baik. Bang Rizal, Anda melihat bagaimana Bang Rizal Ramli soal peta partai ini? Kita lihat para partai-partai yang masih berupaya untuk mendorong wacana ini masih terus melakukan pergerakan, tapi ada penolakan dari PDI Perjuangan. Anda melihat bahwa penolakan ini sudah cukup maksimal untuk bisa membendung upaya ini, wacana ini digulirkan? Sebetulnya ini bukan wacana lagi. Ini udah operasi politik. Karena ada ide, dibangun alasan big data yang sebetulnya big lies, kemudian dilakukan sosialisasi bertahap oleh ketua-ketua partai bermasalah, dan dilakukan sosialisasi lewat sosial media dan sebagainya. Kalau kita baca literatur tentang demokrasi di Afrika dan di Latin Amerika, ada apa yang Brookings Institute katakan sebagai kudeta konstitusional. Beda dengan kudeta biasa, itu pakai kekuatan militer. Kalau kudeta konstitusional itu pakai cara-cara hukum yang mengubah undang-undang dasar dan lain-lainnya supaya bisa berkuasa terus. Ini khas Afrika ini. Ya, dan padahal yang namanya konstitusi itu membatasi kekuasaan supaya tidak jadi ekses dan penyalahgunaan kekuasaan. Di mana-mana demokrasi ada aspek pembatasan kekuasaan. Cuman saya jadi agak ketawa tadi, Mas Andreas bilang ingetin lagi kita ke zaman Harmoko. Ya, setahu saya Pak Harto ikutin udah nggak mau lagi jadi presiden, tapi dijilat terus sama Harmoko, dikipas-kipas terus, pakai mobilisasi opini dan sebagainya. Akhirnya Pak Harto setuju dan terjerumus jatuh 2 bulan kemudian gitu. Nah, saya agak sedih. Kawan saya Bang Luhut, janganlah jadi Harmoko jilid 2, malu-maluin gitu loh. Iya kan? Be yourself lah, intelek dikit. Jangan
jadi Harmoko Jilid 2 untuk memuluskan ambisi Bang Luhut untuk kuasa terus. You are not the president. Presidennya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dijadikan oleh Mbak Mega, Ketua Umum PDIP. Ingat sedikitlah etika, jangan jadi Harmoko Jilid 2. Terima kasih. Oke. Dan dengan kalau ini kemudian sudah operasi politik, artinya partai-partai politik yang kemudian menentang juga sebetulnya bisa melakukan perlawanan atau menolak dengan bagaimana menurut Anda, Bang Rizal Ramli? Reinhard, ini kan mulai 3 bulan yang lalu. Kalau kita nggak bereaksi, civil society, rakyat, jadi nih barang. Tapi kan kita teman-teman pro demokrasi, civil society bergerak cepat di awalnya. Ya, kita mulai pertanyakan logikanya, analisanya, dan sebagainya. Akhirnya kan kuncup pelan-pelan, ya kan? Tapi kalau dibiarkan terjadi nih kudeta konstitusi ini. Nah, tapi harusnya begitu Mbak Mega ingetin lagi di pidato di PDIP kemarin, ya, yang tegas taat konstitusi, harusnya Pak Luhut tahu diri dong. Ya kan? Mohon maaf Bang Luhut, sampean itu bukan presiden. Hormatilah Presiden Jokowi. Ya, karena kalau enggak yang dituduh Pak Jokowi yang main 2 kaki. Di satu kaki enggak setuju, di kaki yang lain ya merintahkan aparatnya untuk melakukan sosialisasi dan menjerat ketua-ketua partai yang bermasalah hukum semua. Ternyata politisi yang mendukung ini secara terbuka, kami bikin listnya, rata-rata ada kasus hukumnya semua. Ya, masa ya kan untuk memperbaiki Indonesia kita memerlukan orang-orang yang terus-menerus punya masalah dan bikin masalah. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Bang Andreas Pareira. Kalau sekarang kita lihat tadi Bang Rizal Ramli katakan ini sudah sebuah operasi politik ya, sampai kemudian ada yang membaca bahwa sekarang itu di istana terbelah, ada porosnya PDI Perjuangan begitu, porosnya partai PDIP yang kemudian menolak ini, tapi juga ada porosnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tanggapan Anda bagaimana itu soal itu, Bang Andreas? PDI Perjuangan itu partai. Kalau saya nggak tahu kalau Pak Luhut mewakili siapa, gitu. Tapi yang pasti dalam hal ini opini dan ya kalau ini wacana dan opini, kalaupun maksudnya itu adalah ya pada akhirnya ke MPR gitu. Dan di MPR itu partai-partai yang memutuskan. Nah, kalau misalnya sejauh ini tidak ada pembahasan itu di partai-partai. Oke. Yang kemudian akhirnya dikaitkan juga Bang Andreas kalau di MPR adalah lewat amandemen. Jadi bisa kemudian ada pintu masuknya lewat amandemen. Kalau wacana penundaan pemilu PDI Perjuangan menolak, bagaimana dengan amandemen yang disebut bisa menjadi kotak Pandora untuk kemudian merubah konstitusi soal perpanjangan masa jabatan presiden? Belum ada referensi untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Dan saya kira perpanjangan masa jabatan presiden itu harus ada, kalau saya mengatakan bahwa kalau ada situasi yang sangat khusus, force major, dan ada urgensi yang luar biasa, katakanlah misalnya bencana alam, dan ini, ya, kemudian itu yang memaksa, memang tidak bisa dilakukan. Tetapi situasi yang khusus itu bukan direncanakan, nggak masuk logikanya. Kalau kita merencanakan sesuatu yang situasi yang khusus, ya itu rekayasa namanya, dengan niat tertentu. Dan di sini kan kelihatan niatnya. Saya kira rakyat tentu akan menilai itu. Dan sekarang tidak ada situasi force major untuk kemudian melakukan amandemen undang-undang dasar. Yang mau dilakukan ya kita kalau misalnya kita terpancing mengatakan bahwa ini kondisi ini adalah kondisi force major. Nah, ini yang mau dibuat gitu kan. Bahwa ini kondisi yang sangat khusus, situasi yang darurat karena tidak ada ya anggaran, rakyat maunya 110 triliun atau sekian ratus triliun untuk pemilu itu jangan dipakai untuk pemilu lah, untuk yang
pembangunan ekonomi itu yang digunakan sebagai alasan gitu. Yang sebenarnya juga bukan alasan. Karena itu memang sudah ada di dalam tahapan-tahapan persiapan gitu. Jadi kalau kondisi force majeure, kondisi urgensi yang sangat khusus itu bukan direncanakan. Sementara kalau melakukan amandemen tentu hanya karena situasi yang sangat khusus atau memang mulai perencanaan karena ada kebutuhan bahwa dilakukan perubahan undang-undang dasar itu. Misalnya sekarang apa yang dilakukan dengan pokok-pokok haluan negara. Karena memang kita melihat dari jauh hari bahwa ini perlu ada haluan negara, dan tapi toh ini juga masih di dalam pembahasan pembicaraan. Tapi kalau penundaan pemilu ini dilakukan dalam waktu yang singkat dengan alasan situasi yang khusus ini kan bukan menjadi alasan, tidak masuk di dalam akal sehat kita. Oke, Bang Rizal Ramli, silakan. Memang betul ide untuk supaya ada GBHN dibahas di beberapa teman di DPR, MPR, Ketua MPR Bambang Susatyo. Tapi kalau hanya menyangkut GBHN, cukup levelnya seperti hari ini undang-undang. Tidak perlu sampai amandemen undang-undang dasar. Ya, karena justru kalau di undang-undang target-target kuantitatif dan kualitatif udah ada di situ. Yang nggak mungkin pada level undang-undang menjadi undang-undang dasar menjadi sangat spesifik. Jadi saya minta Ketua MPR Mas Bambang Susatyo jangan dimanfaatkan ini buat amandemen perpanjangan. Ya, ide Mas Bambang tentang GBHN udah dibakukan aja dalam undang-undang, ada target kuantitatif, ada target kualitatif, sehingga jadi bahan untuk accountability dan transparansi. Tapi begitu jadi bahasa tinggi seperti undang-undang dasar, nggak ada signifikannya lagi dalam pengertian nggak bisa sedetail undang-undang. Jadi saya mohon Bang Bambang, Mas Bambang Ketua MPR, coba klarifikasi bahwa pembahasan tentang GBHN sebaiknya dilakukan pada level undang-undang, tidak perlu ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, supaya mencegah kudeta konstitusi ini. Bisa-bisa ada operasi senyap nanti dibayarin Sopo balik badan gitu. Jadi ada operasi politik, ada operasi senyap yang harus kita waspadai. Harus dihindari. Ya, oke. Saya ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, tapi terakhir Bang Andreas, posisi PD Perjuangan sekarang menolak, tapi partai-partai dalam koalisi kemudian juga ada yang ikut mendorong bahkan. Bagaimana ini kemudian berpengaruh atau seberapa jauh ini mengganggu stabilitas dari koalisi Presiden Joko Widodo dan juga Pak Maruf Amin? Saya kira ya pemerintahan tetap berjalan biasa. Hari ini Presiden bekerja seperti biasa. Tidak terlalu yang saya lihat kan, kita semua lihat dari luar juga gitu. So far tidak ada hal yang cukup mengganggu di dalam proses ini. Toh ini wacana dan keinginan disampaikan oleh ketua-ketua partai, dan di DPR, di MPR sendiri belum masuk sama sekali tidak ada dalam pembahasan, tidak ada dalam pembicaraan soal ini. Jadi ya makanya saya katakan tadi, kita tutuplah pembahasan ini, dan media, terutama media mainstream, jangan terjebak juga, jangan terpengaruh juga terlalu jauh dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak masuk di dalam logika politik kita. Gitu. Saya kira itu yang kita sarankan pada masyarakat, termasuk pada media. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Rizal Ramli, ada yang melihat ini ada keterbelahan, porosnya Pak Luhut, porosnya PD Perjuangan, ada yang kemudian juga membaca bahwa ini wacana yang akan terus digulirkan begitu ya, masih harus tetap diwaspadai. Anda melihat ke depan dan situasi sekarang itu bagaimana terkait dengan penundaan pemilu ini, Pak Rizal Ramli? Saya kira seandainya Pak Jokowi negor secara publik dan terbuka terhadap Pak Luhut, kita tahu inilah akan stop lah. Ya, tapi bahwa masih ada yang operasi politik ya akan dikalahkan oleh rakyat,
akan dikalahkan oleh partai-partai yang taat konstitusi, termasuk partai-partai yang masih main di dua kaki, ya pura-pura nolak, tapi iya, tergantung ininya aja. Saya kira akan dilawan oleh kekuatan rakyat. Jadi mohonlah kita fokus menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat kita sehari-hari. Minyak goreng, ya kan, terigu, kedelai, ya kita beresin lah masalah-masalah begini. Jangan hanya karena ambisi kawan-kawan yang mau jadi Harmoko Jilid 2, akhirnya semua kacau gitu. Terima kasih. Oke, Anda melihat ada partai-partai yang masih kaki dua ini mengatakan menolak tapi Masih, karena ketua umumnya kan bagaikan kerbau yang diikat hidungnya. Karena banyak kasus di KPK, pasien rawat jalan, dan mereka takut jadi pasien rawat inap gitu loh. Jadi gampang sekali diatur oleh operasi politik seperti itu tadi. Wis fokus selesaikan masalah yang dihadapi rakyat kita, ya kan, kenaikan harga-harga, kelangkaan harga-harga, dan ini lebih penting buat rakyat ketimbang akal bulus kudeta politik ini. Oke, kalau ada masih partai-partai yang masih dua kaki, artinya bisa berubah ini petanya ya, Bang Reza Ramli. Ada partai yang kemudian tadinya sekarang menolak, bisa-bisa kemudian berubah sehingga menjadi mendominasi di legislatif begitu, partai yang justru mendukung wacana ini. Bagaimana Anda membacanya? Ya silakan aja, kita teman-teman civil society, teman-teman pro demokrasi akan timpe partai-partai bermasalah itu. Kita nggak peduli kok. Kan banyak partai yang berdiri setelah reformasi. Jangan lupa kacang sama kulitnya. PKB kan berdiri setelah reformasi. PAN malah berdiri setelah reformasi. Ya, Nasdem juga. Kok mau balik badan? Kok lupa asalnya situ? Ya, karena demokratisasi, bahwa ada partai-partai politik baru. Kok malah mau bikin sistem semi otoriter lagi? Jadi silakan aja ketua umum itu ngomong lagi biar kita timpe lagi, enak gitu. Kawan-kawan juga enak nimpenya. Oke, tapi Anda masih meyakini ketua umum PDI Perjuangan Bu Mega akan tetap pada pendirian dan menolak wacana ini, Bang Reza Ramli? Saya percaya Mbak Mega, ya kan. Mbak Mega itu orangnya firm. Sekali dia bilang enggak, dengan pertimbangan dia bilang enggak. Sekali iya, iya. Dia itu taat konstitusi. Karena Mbak Mega belajar kan dari pengalaman sejarah Indonesia masa lalu. Kalau terlalu lama bisa terjadi ekses. Ya, termasuk zaman Pak Harto, kelamaan terjadi ekses. Akhirnya kekuatan rakyat yang membalikkan situasi itu. Ya, saya salut dan kagum sama Mbak Mega di tengah operasi politik ini masih tetap taat konstitusi, dan PDIP juga ini kesempatan untuk kembali ke jati dirinya ya, untuk menegakkan demokrasi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terakhir tanggapan dari Bang Andreas, singkat Bang. Ya, saya sudah menyampaikan juga sebenarnya. Ini kalau dipaksakan, rakyat akan marah. Yes. Dan itu pengalaman, makanya saya sampaikan tadi, kita ingatlah kilas balik 97 98 gitu. Dengan tadi yang juga disinggung oleh Bang Rizal tadi, Pak Harmoko tahun 97 dengan menyampaikan dengan penuh keyakinannya menyampaikan ke Pak Harto bahwa ya beliau didukung oleh rakyat. Tahun 98 beliau juga yang mengetok palu untuk memberhentikan Pak Harto setelah beliau mengundurkan diri gitu. Itu kenapa? Karena rakyat marah. Ada pemimpin yang memanipulasi suara rakyat, kehendak rakyat. Rakyat waktu itu sudah tidak mau dengan kepemimpinan yang otoriter gitu. Saya kira pengalaman sejarah ini perlu menjadi pelajaran buat kita. Ya, terutama mereka-mereka yang memaksakan kehendak untuk mempertahankan kekuasaan itu. Gitu. Jadi jangan sampai ini terulang lagi dan kemudian mengorbankan kita semua. Gitu. Oke, semoga. Dan kita juga jangan mau jadi korban.
Jangan terjebak ya Bang Andreas. Oke, baik. Semoga diskusi ini Iya, bisa membuka, betul. ya, bisa sebagai reminder mereka-mereka elit-elit politik atau pejabat yang berusaha untuk tetap menggolkan wacana penundaan Ya, pemilu ini. intinya jangan bermain-main dengan suara rakyat. Oke, baik. Dan kita tetap ada harapan terhadap partai-partai yang kemudian menolak wacana penundaan ini. Terima kasih banyak Bang Rizal Ramli, terima kasih banyak Bang Andreas Pereira untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Reinhardt. Terima kasih Bang Rizal.